Dosa akan menjauhkan kita dari Alkitab, atau Alkitab akan menjauhkan kita dari dosa. Dan dosa itu bahaya, membawa kita pada kebinasaan. Makanya orang cinta Alkitab menjauhkan diri dari dosa. Orang yang mempertahankan dosa malas baca Alkitab. Karena tiap kali baca Alkitab seperti kaca cermin, menunjukkan buruk muka kita. Seharusnya kan dibersihkan, bukan cerminnya yang dipecahkan. Ada orang suka ngerokok. Sampai satu kali temennya kasih sebuah buku kecil. Bahaya merokok, bisa impoten, ini, itu, dan sebagainya. Dia kaget juga. Sejak itu dia membuat keputusan untuk berhenti. Bukan berhenti merokok, berhenti membaca buku, saudara-saudara. Wah, ini kan keliru, mestinya berhenti merokok. Makanya dosa menjauhkan kita dari Alkitab, atau Alkitab menjauhkan kita dari dosa. Ada seorang pendeta Amerika, ya, malah ini di daerah kampung lah di Amerika itu. Satu kali dia besuk jemaatnya yang sakit, dan dia lihat di meja mereka itu ada Alkitab, saudara, yang ditaruh. Wah, ini keluarga kelihatannya cinta Tuhan dan firman, nih, ada Alkitab nih di atas meja. Lalu dia juga perhatikan di samping meja itu ada uang $100. Keleleran gitu ya, ya ada di situ. Nah, orang lalu lalang ke sana kan, dipikirnya waduh ini siapa saja ini bisa ambil, nanti hilang nih. Jadi waktu ngobrol-ngobrol, sharing, karena gatal itu matanya, saudara sekalian, takut uangnya itu hilang, dia ambil, dia masukkan ke cover Alkitab ini. Lalu dia tutup. Maksudnya supaya gak semua orang bisa lihat uang itu dan uangnya hilang. Pendeta pulang. Si istri ribut. Pap, anak-anak, tadi saya, mami simpen $100 kok hilang ya? Dicari-cari gak ketemu. Tiba-tiba dia mikir, tadi waktu pendeta belum datang ada. Sekarang udah pulang gak ada. Malingnya pendeta. Rupanya dia nasihat-nasihatin kita. Itu tangannya ambil itu. Waduh. Marahlah si wanita ini. Dia cerita sama suami. Yang paling bahaya itu saudara, asumsi. Ya, masalah-masalah datang karena asumsi. Ya, padahal gak seperti itu ceritanya. 3 bulan gak mau ke gereja. Satu kali pendeta berpapasan dengan ibu itu di sebuah supermarket lagi belanja. Di sebuah toko. Lalu dia bilang, bu kemana? Udah berapa bulan gak ke gereja? Kebetulan nih sekalian nih saya sikat nih hamba Tuhan. Iya memang Pak, sengaja kami sekeluarga tidak ke gereja. Karena Bapak orang munafik. Loh kenapa? Bapak kan datang ke rumah saya, lah ada uang $100. Lalu Bapak ambil kan? Khotbah aja, ternyata nyolong uang saya. Oh kaget pendeta, uang mana? Oh iya. Begini bu ya, saya lihat ada uang, saya takut uangnya hilang. Dan saya masukkan ke dalam halaman pertama di Alkitab. Karena saya lihat di meja ibu dan bapak kan ada Alkitab. Jadi saya pikir ini ada mesbah doa keluarga bersama dengan anak-anak setiap hari. Dan pasti begitu dibuka langsung kelihatan uangnya. Boleh saya tanya bu, dalam 3 bulan terakhir ini apakah engkau baca kitab suci? Kami tidak baca Alkitab Pak. Ya memang itu kami taruh udah bertahun-tahun tapi jarang dibaca. Kalau ibu buka halaman pertama, ketemu itu uang dolarnya. Begitu pulang, bener uangnya ada di situ. Malu kan saudara? Alkitab menjauhkan kita dari dosa, atau dosa menjauhkan kita dari Alkitab. Ibu-ibu, ada yang suaminya gak takut Tuhan? Kalau ibu-ibu ada duit, wah mau disimpan di mana aja. Di kolong lemari dan sebagainya, selalu digeladah, diambil buat judi misalnya. Tempat yang aman Alkitab, saudara-saudara. Karena penjudi tidak suka baca Alkitab. Haleluya, dia gak akan temukan di saudara. Tapi kalau dia dengar khotbah saya ini, wah bahaya dia. Makanya kita baca firman supaya dosa menjauh dari hidup kita. Dan yang terakhir, yang keempat, membaca firman Tuhan membuat kita mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Ayat 6 dari Mazmur 1 tadi berkata, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Mengenal Tuhan sesuatu yang istimewa, mendatangkan keselamatan. Tapi lebih penting dikenal Tuhan loh saudara.
Kita rasa kenal Tuhan, Tuhan gak kenal kita. Wah, celaka kita. Saudara kenal Presiden Prabowo? Tahu. Ya, kenal enggak? Presiden Prabowo kenal saudara enggak? Wah, lebih gawat ini saudara. Kita jangan sampai pikir seperti Matius 7. Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, melakukan tanda-tanda mujizat. Ini kan pasti orang Kristen hebat ini saudara. Bisa khotbah, bisa nyembuhin orang. Setan aja pergi. Kalau dia pengikut setan, setan marah. Ngapain lu? Usir-usir gua. Kita kan CS. Setan DKK dan kawan-kawan ngusir-ngusir lagi. Setan keluar saudara. Luar biasa kan. Tapi Tuhan bilang apa? Anyahlah, aku tidak kenal engkau. Hai engkau pembuat kejahatan. Ngeri kita. Jangan sampai kita ini rasa kenal Tuhan. Pada yang paling penting dikenal oleh Tuhan. Dan Alkitab bilang apa? Jalan orang benar dikenal oleh Tuhan. Jadi kuncinya kita benar-benar dikenal Tuhan. Bukan cuma baca Alkitab. Berjalan dalam kebenaran selaras dengan firman. Sebab kalau enggak, aku sudah bernubuat dan sebagainya. Aku enggak kenal kamu. Karena kamu pembuat kejahatan. Enggak pernah taat akan firman Tuhan. Saudara-saudara,